Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada ayat ke-7 dari surat Nuh. Ayat ke-7 dari surat Nuh, Allah berfirman, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh, setiap kali mendakwahi mereka, yaitu kaum beliau, untuk engkau mengampuni bagi mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka, wastaghsau thiyabahum, dan mereka menutupkan pakaian mereka di kepala mereka, wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka tetap dalam kesyirikan, kekafiran mereka, dan mereka pun sombong, tidak mau menerima kebenaran. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ini yang kita berhenti kemarin. Sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh, setiap kali mendakwahi mereka untuk engkau ya Allah mengampuni bagi mereka dosa mereka. Maksudnya, ai li ajli an yastajibu fa idza istajabu ghafarta lahum. Maksud, agar engkau mengampuni mereka, yaitu ketika aku mendakwahi mereka, tujuannya untuk mereka mentaati, mengikuti dakwaku. Kalau mereka mengikuti dakwaku, maka engkau ya Allah mengampuni mereka. Dan memang inilah tujuan Allah mengutus para nabi, untuk diikuti, untuk ditaati. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ketika aku mendakwahi mereka,
tujuannya untuk mereka mengikuti ajakanku. Kalau mereka sudah mengikuti ajakanku, engkau ya Allah pasti mengampuni mereka. Wa hadza mahdhu maslahatihim. Dakwah para nabi itu tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kaum mereka. Mereka para nabi ya tidak ada keuntungan urusan dunia. Qul la as'alukum alaihi ajra. Mereka semua nabi mengatakan, aku tidak meminta imbalan upah kepada kalian. Ini adalah sekali lagi yang harus dipahami oleh setiap manusia. Dakwah kebenaran, dakwah tauhid, menyeru orang kepada ibadah hanya kepada Allah, untuk mereka menjauh dari kesyirikan, maslahatnya untuk mereka. Ya, cuma kadang mereka tidak mau berpikir yang cerdas, tidak mau berpikir yang sehat, yang ada suudzon kepada para nabi ataupun dai-dai at-tauhid. Ya, sebagaimana kaum Nabi Nuh ketika didakwai oleh Nabi Nuh, mereka malah mengatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami menganggapmu dalam kesesatan yang nyata. Sering kita ilustrasikan, ya misalnya ketika ada hujan deras, ya ada orang naik sepeda motor, misalnya kita tahu di situ ada lubang besar, ketutupan air yang tergenang. Kalau orang naik sepeda motor tersebut melewati lubang itu, pasti akan ya atau bisa dipastikan akan celaka ataupun akan terjatuh. Maka kita memperingatkan, hati-hati Pak, hati-hati Mas, jangan lewat situ. Antum bisa bayangkan, ketika kita mengatakan hati-hati Mas, di situ atau ada lubang, kemudian orang itu marah-marah kepada kita. Ente ini ngapain ikut campur urusan anak? Ente menghambat jalan anak misalnya. Antum anggap orang itu bagaimana? Hah? Tidak waras. Ya, dalam artian kita kasih peringatan agar jauh dari mara bahaya, kok malah marah-marah. Itulah gambarannya kaum Nabi Nuh dan juga kaum para al-anbiya yang menentang dakwah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul mendakwai mereka untuk menyelamatkan mereka dari terutama kekekalan api neraka, untuk mereka menjauh dari kesyirikan, kekafiran ataupun hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Namun tadi justru sebaliknya, jawaban mereka menentang para anbiya wa rusul. Ya, kata beliau, wa hadza mahdhu maslahatihim. Padahal dakwah Nabi Nuh demi kemaslahatan orang-orang tersebut, kaum beliau. Walakin abau, namun kaum Nabi Nuh enggan, illa tamadian ala batilihim, namun tetap bersikeras keras kepala untuk tetap berpegang dengan kebatilan mereka. Wa nufuran anil haq, dan mereka pun lari dari kebenaran, dari dakwah seruan Nabi Nuh alaihi assalam. Ya, sekali lagi, ini bukan sehari dua hari beliau berdakwah. Alfa sanatin illa khamsina aman. Kata Allah 1000 tahun kurang 50 alias 950 tahun beliau mendakwahi kaum beliau, namun abau, mereka tetap enggan. Bahkan kata Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka agar tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh, yaitu dakwah kepada ifradullah beribadah, agar mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, agar mereka meninggalkan kesyirikan mereka, agar mereka tidak menyembah wali-wali yang ada pada kaum mereka. Namun abau wa ja'alu asabi'an fi adhanihim hadzara sama ma yaqulu lahum nabiyyun Nuh alaihi salam. Tidak lain tidak bukan mereka menutup telinga mereka untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Ini juga sama dengan orang-orang musyrikin jahiliyah ketika didakwai oleh Nabi kita Muhammad SAW,
Ya, kata Allah, wa qalal ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an. Khawatir ya ikut ajakan dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga akan ditinggalkan sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Kemudian kata Allah, wastaghsaw thiyabahum. Tidak cukup hanya mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, bahkan mereka menutup kepala mereka ya dengan pakaian baju mereka untuk tidak ya melihat Nabi Nuh alaihissalam karena sangat bencinya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka ini yang sudah kita sampaikan, kalau Nabi saja Rasul yang pertama ya yang termasuk ulul azmi dari para rasul dibuli ya dijauhi dakwah ya beliau, apalagi ya kita. Maka yang penting wa ma alaina ilal balah, kita sampaikan yang hak, diterima atau tidak hidayah di tangan Allah. Sampaikan dakwah tauhid bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya, dan peringatkan umat dari bahaya syirik. Ya seperti tadi, ketika ada lubang di jalan kita ingatkan agar orang-orang itu tidak jatuh. Ya diterima atau tidak, wa ma alaina illa al-bala. Nah, taghattau biha ghita'an yakhshahum bu'dan anil haq. Mereka tutup kepala mereka dengan baju mereka, mereka tutup telinga mereka dengan jari mereka untuk menjauh dari kebenaran, wa bughdan lahu. Bahkan tadi ya karena sangat bencinya dengan Nabi Nuh sampai enggak mau melihat Nabi Nuh, menutup kepala mata mereka dari melihat Nabi Nuh alaihissalam. Ya sekali lagi, inilah sunnatullah yang mendakwakan al-haq, mendakwakan tauhid, pasti ada yang membenci. Sampai demikian ya bencinya mereka kepada Nabi Nuh. Wa asaru, Allah tegaskan lagi, wa asaru. Mereka tetap bersikeras ala kufrihim, di atas kekafiran mereka, wa syarrihim, kejelekan mereka. Demikian pula tadi wa syirkihim, ya tetap dalam kesyirikan mereka. Wastakbaru alal haq, mereka sombong tidak mau menerima kebenaran. Istikbaran, ya ditekankan betul oleh Allah, mereka sangat sombong ya, dan sudah dijelaskan oleh Rasul namanya sombong batarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya sombong adalah menolak kebenaran. Ya terkadang sebagian orang membalikkan kebenaran menjadi kebatilan, kebatilan menjadi kebenaran. Yang mendakwakan kepada kebenaran dikatakan sombong, sok tahu. Ya, padahal yang sombong itu yang nggak mau menerima kebenaran, sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan lagi ayat berikutnya, ayat ke-8 dan seterusnya. Allah mengatakan ya tentang Nabi Nuh alaihissalam, summa inni da'autuhum jihara. Kemudian aku, kata Nabi Nuh, mendakwai mereka dengan terang-terangan. Ai bimasma'in minhum kullihim. Kata sebagian ulama, yaitu langsung di hadapan kaum mereka ketika mereka sedang kumpul. Ya sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika perintah oleh Allah untuk berdakwah, maka Rasul mengumpulkan kaum beliau. Namun sangat disayangkan seperti yang sudah kita sampaikan dalam tafsir surat Al-Lahab, paman beliau Abu Lahab ya langsung menentang, mencaci maki beliau alaihi salatu wassalam. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau ya Muhammad, apakah karena dakwamu ini engkau mengumpulkan kaum? Ini Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan kaum beliau untuk didakwai at-tauhid. Namun jawabannya mirip dengan yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Maka Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Demikian pula di sini Nabi Nuh alaihissalam. Beliau tentunya dengan perintah Allah mendakwahi kaum beliau langsung ketika mereka sedang berkumpul.
Ini makna inni da'awtuhum jihara. Kemudian summa inni a'lamtu lahum wa asratu lahum israra. Kemudian juga kata Nabi Nuh, aku mendakwahi mereka dengan sir, yaitu person-person dari mereka. Artinya kullu hada hirsun wa nushun wa ityanuhum bi kulli tariq yadhunnu bi husulal maksud. Beliau Nabi Nuh alaihissalam mencari berbagai jalan untuk mendakwahi mereka. Dakwah dengan apa? Tadi terang-terangan di hadapan semua kaum beliau. Kadang beliau mendakwahi person-person, individu-individu, kaum beliau. Semua jalan telah ditempuh agar kaumnya mau menerima dakwah at-tauhid, dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap sebagaimana yang tadi dikatakan, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian beliau pun mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum. Aku kata Nabi Nuh mengatakan mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Utruku ma antum alaihi minadz-dzunub wastaghfirullaha minha. Kata-kata istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, maksudnya bertobatlah kalian, tinggalkanlah segala dosa yang kalian lakukan, dan yang paling utama yang wajib ditinggalkan yaitu asyirku billah. Sebagaimana kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang sangat besar. Wastaghfirullah minha, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ghaffara di sini katsirul maghfirah liman taba wastaghfara. Itu banyak menerima taubat ataupun banyak mengampuni bagi yang bertobat dan beristighfar. Faraghabahum bi maghfiratid dzunub wa ma yatarattab 'alaiha minas shawab wa difa'il iqab. Beliau Nabi Nuh alaihissalam dakwanya sama dengan yang sudah kita sampaikan. Para anbiya memberikan al-tabsyir wal indar. Kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyina mubasysyirin wa mundirin. Ini tugas para nabi, para rasul. Kata Allah, dahulu manusia umat yang satu. Ketika muncul kesyirikan, Allah mengutus para nabi, para rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Apa tugas para nabi? Mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Di antaranya di sini, mohonlah ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni kalian. Ini namanya at-tabsyir, memberikan kabar gembira. Taati Allah, pasti Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Ini namanya at-tabsyir. Tapi gak cukup memberikan kabar gembira, juga wa mundirin. Kata Allah, mubasyirin wa mundirin, memberikan peringatan. Jangan berbuat syirik, berbuat kufur, jangan berbuat maksiat, kalian akan masuk ke neraka. Ini namanya al-indar. Itu tugas para al-anbiya. Tidak hanya memberikan kabar gembira, namun juga al-indar, at-targhib wa tarhib. Di antara di sini kata Syekh, faraghabahum. Beliau memotivasi mereka untuk memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosa mereka dan dijauhkan dari siksa dan diberikan banyak pahala. Waraghabahum aidan bi khairid dunya al-ajil. Dan beliau juga memberikan kabar gembira bahwasanya kalau mereka bertobat, meninggalkan kesyirikan, kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, bukan hanya pahalanya di akhirat, bukan hanya diampuni di akhirat, namun juga ada pahala di dunia. Apa itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat atas kalian. Ai mataran mutatabi'an. Hujan yang lebat, yurwi asy'ab wal wihad wa yuhyil bilad wal ibad, yang dengannya Allah akan menghidupkan tanah yang kering, lembah-lembah, dan menghidupkan negeri serta hamba-hamba
Allah. Ya, rezeki diturunkannya hujan. Kemudian lebih dari itu lagi, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian banyak harta, bi amwal, harta-harta yang melimpah ruah, dan juga anak-anak yang banyak. Ay yuksir amwalakum alati tudrikuna biha ma tatlubuna minad dunya wa auladakum. Ya, intinya tadi sama, Allah akan memberikan banyak rezeki berupa harta dan anak keturunan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ada cerita dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Pernah suatu saat beliau didatangi oleh 3 orang. Mereka semuanya mengeluhkan tentang problematika mereka masing-masing. Yang pertama, mengeluh atau curhat kepada beliau tentang kemarau paceklik yang sangat panjang di negerinya atau di kampung halamannya. Imam Al-Hasan Al-Basri menasehatinya dengan kata-kata istaghfirillah. Mohonlah ampun kepada Allah atau banyaklah istighfar. Kemudian datang orang yang kedua, curhat tentang kefakiran, kemiskinan yang dia hadapi, yang dia alami. Beliau, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, memberikan resep sama juga, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah, banyak istighfar. Yang ketiga datang, curhat tentang tidak punya keturunan. Beliau pun sama memberikan resep istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah, banyaklah istighfar. Kemudian kata beliau, maji'tu hada min indi nafsi. Aku memberikan resep tadi, jawaban tadi, solusi tadi bukan dari diriku, namun itulah firman Allah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah yang mengatakan demikian. Kalau kalian beristighfar kepada Allah atau banyak beristighfar kepada Allah, maka yang pertama pahalanya di dunia, Allah akan menganugerahkan hujan yang lebat. Kemudian yang kedua, memberikan amwal, harta yang melimpah. Kemudian wabanin, dan anak keturunan. Dan ini sekali lagi solusi bagi kita semuanya ketika menghadapi musibah ataupun hal-hal yang disebutkan tadi. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata, ya Allah, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Dan Allah menjadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan sungai-sungai. Wa hadza min ablagh ma yakunu min ladzati dunya wa matalibiha. Ini termasuk kelezatan dunia, dan ini juga merupakan tadi pahala yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Dan kata para ulama, tentunya istighfar tersebut tadi meninggalkan segala bentuk yang pertama kesyirikan dan kekufuran. Karena itu yang paling wajib dijauhi. Makanya Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, dan mereka bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. At-tauhid ini kunci barokah di dunia dan di akhirat. Kemudian juga tadi banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan lagi firman-Nya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Namun kalian, yaitu kaum Nabi Nuh, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ai la takhafuna lillahi 'azamatan wa laysa lillahi indakum qadrun. Kalian wahai kaum Nabi Nuh tidak takut kepada Allah
dan tidak pula tadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqakum atwara. Ya, Allah mengingatkan kaum Nabi Nuh tentang penciptaan mereka. Atau kalau kita sering sampaikan, Allah ingatkan tentang rububiyahnya. Kenapa mereka berbuat syirik, menyelewengkan ibadah kepada selainnya, padahal Allah yang menganugerahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan. Di antaranya Allah menciptakan kalian dalam tahapan-tahapan ai khalqan min ba'di khalqin fi batnil ummi thumma fi radha thumma fi sinni tufuliyah thumma tamyiz thumma syabab thumma ila akhiri ma yasilil khalqu. Allah menciptakan kalian ya dalam tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan, dari mulai janin di perut ibu, kemudian dalam susuan, kemudian dalam masa kecil, dalam masa ABG, dan kemudian masa muda sampai meninggal dunia. Itu semuanya Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakan kalian. Falladhi infarada bil khalqi wat tadbir al-badi muta'ayyanun an yufrada bil ibad. Ini intinya. Allah mengingatkan kaum Nabi Nuh tentang Allah sang Khalik, ya, Allah yang menganugerahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan. Pertanyaannya, kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah? Kenapa kalian wahai kaum Nabi Nuh menyembah 5 orang soleh? Ya, padahal yang menciptakan kalian adalah Allah. Dan inilah yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, yaitu Allah. Kenapa kok kita beribadah hanya kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Karena Allah yang menciptakan kalian. Yang bisa menciptakan itulah yang berhak diibadah. Yang tidak bisa menciptakan manusia tidak boleh diibadah. Ini jadi antara maksud tujuan ya Allah mengatakan waqad khalaqakum atwara. Waladhi muta'ayyan an yufrad bil ibadah wa tauhid. Dialah yang berhak untuk diesakan dalam ibadah dan ditauhidkan. Lagi tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Ini sudah sering kita sampaikan kaidah para ulama. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau orang itu sudah meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengatur semua alam semesta ini, maka kewajiban ya selanjutnya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa fi dzikri ibtida'i khalqihim tanbihun lahum 'alal ma'ad. Demikian pula dalam firman Allah, wa qad khalaqakum atwara, sungguh Allah yang menciptakan kalian bertahap. Ini juga mengingatkan mereka akan hari kebangkitan. Wa annalladzi ansahum minal adam qadirun ala an yu'idahum ba'da mautihim. Bahwasanya yang menciptakan mereka pertama kali, dia juga yang sanggup maha kuasa untuk mengembalikan mereka setelah kematian mereka. Kemudian Allah lanjutkan lagi, ini sebagai bentuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah atas orang musyrikin ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa kok mereka menyembah selain Allah? Kenapa kok mereka menyembah orang-orang saleh tersebut? Ya padahal ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wastadalla aidan bi khalqis samawati allati hiya akbar min khalqin nas. Allah pun tadi menegakkan hujjah dengan penciptaan langit dan bumi yang merupakan makhluk yang lebih besar dari manusia. Allah mengatakan alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian, ini terutama tadi ditujukan kepada kaum Nabi Nuh, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dengan 7 lapisnya? Kulla sama'in fawqal ukhra wa ja'al qamara fihinna nura. Ini juga sama tadi. Ketika seorang
meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka kelanjutannya, kelazimannya, keharusannya menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa selanjutnya? Fa'budhu. Ibadahilah Allah. Ini sekali lagi tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Demikian pula Allah mengatakan waja'alal qamara fihinna nura. Allah menjadikan bulan sebagai cahaya bagi langit-langit tersebut di ahlil ardi untuk penduduk bumi. Waja'ala syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari sebagai pelita. Fafihitan bihun ala idhami khalqi hadil asya. Intinya Allah ingin menegakkan hujjah bahwasanya yang mengatur langit dan bumi, yang mengatur matahari dan bulan adalah Allah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa kasatil manafi fi syamsi wal qamar, yang menunjukkan bagaimana manfaat matahari dan bulan adalah ala rahmatillah, yang itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, wasiati ihsani, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka fal azim ar-rahim yastahib an yu'adzam wa yuhab wa yukhaf wa yurja. Maka Allah lah yang paling berhak untuk diagungkan, dicintai, ditakuti, dan diharapkan rahmatnya, dan disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambahkan lagi penjelasannya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi. Aihina khalaqa aba'akum Adam wa antum fi sulbi. Maksudnya Allah yang menciptakan nenek moyang kalian dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha indal maut, dan Allah akan mengembalikan kalian ke dalam tanah. Artinya Allah yang maha kuasa atas semuanya ini. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Wa yukhrijukum ikhraja lil ba'si wan nusyur. Allah yang mengeluarkan kalian dari tanah, yaitu dibangkitkan pada hari kiamat. Fahuwallazi yamlikul hayata wal mauta wan nusyur. Dialah yang mengatur kehidupan dan kematian. Dia beluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah tambahkan lagi, Allah tegakkan lagi hujjah atas mereka tentang rububiyahnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Ai mabsuta muhayya lil intifa biha. Allah hamparkan bumi untuk dijadikan manfaat bagi manusia. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian, yaitu manusia, bisa berjalan di atasnya. Falaula annau basataha lama amkana dzalik. Seandainya Allah enggak menghamparkan bumi ini, Allah jadikan bumi ini semuanya dalam bentuk misalnya gunung-gunung yang tinggi, maka manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik, tidak mungkin bisa hidup dengan baik. Bal wala amkanahum harthuha wa gharsuha wa zar'uha wal bina wa sukunu ala dhahriha. Seandainya Allah tidak menjadikan bumi sebagai hamparan, maka tidak mungkin bagi mereka bisa bercocok tanam ataupun membangun rumah, kecuali dengan susah payah. Intinya Allah yang sangat kasih sayang kepada manusia. Allah memfasilitasi manusia dengan berbagai fasilitas yang luar biasa. Namun sangat disayangkan tadi, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka masih menyekutukan Allah dengan selainnya, pada sekali lagi Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur alam semesta. Dan kemudian ayat berikutnya, qala Nuhun, berkata Nabi Nuh syakian li rabbih. Nabi Nuh curhat kepada Rabbnya, mengeluh kepada Rabbnya. Inna hadal kalam
wal wa'dha wa tadhkir ma naja fihim wala afada. Nabi Nuh sudah sekali lagi susah payah mendakwai kaum beliau siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama 950 tahun, namun tidak mereka ikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Innahum asauni, tetap mereka memaksiatiku, kata Nabi Nuh. Fima amartum bihi, mereka memaksiatiku dalam perintah aku kepada mereka. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambahkan kepada mereka hartanya, anak keturunannya kecuali kerugian. Mengikuti orang-orang yang menentang Nabi Nuh alaihi assalam. Asau ar-rasul an-nasih adal alal khair wattaba'ul mala' wal ashraf alladzina lam tazidhum amwaluhum wala auladuhum illa khasara. Kaum Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh yang sangat luar biasa nasihatnya, yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada surga Allah, namun justru mereka mengikuti tokoh-tokoh kaum mereka yang menentang dakwah Nabi Nuh. Seperti yang Allah kisahkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat ke-60, qalal mala'ul ladina min qaumihi. Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh mengatakan, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat wahai Nabi Nuh dalam kesesatan yang nyata. Ini yang diikuti oleh kaum Nabi Nuh. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kata Allah, harta mereka, anak keturunan mereka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kerugian karena tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kata beliau, ai halakan wa tafwitan lil arba fa kaifa biman inqadalahum wa ta'ahum wa makaru makran kubbara ai makran kabiran balighan fi mu'anadatil haq. Mereka membuat makar jahat kepada Nabi Nuh alaihissalam, tetap dengan prinsip mereka tidak mau mengikuti dakwah tauhid, tetap dalam kesyirikan. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah bagaimana keras kepalanya mereka di atas kesyirikan. Qalu lahum da'ina ila syirki muzayyinin lahu. Pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh mengatakan, la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh yang kafir mengatakan kepada kaumnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ini sekali lagi yang pernah kita isyaratkan termasuk 5 sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Sedikit kita mau sampaikan dalam Sahih Bukhari, nanti antum bisa lihat kalau punya kitab Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir, tafsir ayat ini, surat Nuh, wa qalu la tadarunna aliyatakum. Dalam Sahih Bukhari kan ada kitab salat, kitab zakat, haji, demikian pula ada kitab tafsir. Di antara tafsir ayat ini, beliau Imam Bukhari membawakan bab Wad, wala suwa, wala yaghut, wa ya'uq. Bab tentang firman Allah tadi. Kemudian beliau membawakan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini kita tulis, kita bacakan sebentar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saratil ausan allati kanat fi qaumin Nuh fil arba'. 5 berhala tadi yang disembah oleh kaum Nabi Nuh itu terakhir pindah kepada bangsa Arab. Amma Wad fakana likalab bidaumatil jandal. Berhala yang bernama Wad itu pindah ke tangan kabilah Kalab. Kemudian Suwa fakan li Huzail, pindah ke tangan kabilah Huzail. Adapun Yahuz itu pindah kepada kabilah yang namanya Murad. Kemudian wa amma Ya'uq fakan li Hamdan, wa amma Nasr fakan li Himyar. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. 5 nama tadi adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra.
Falamma halaku auha syaiton ila qaumihim. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajtafiha ansaba. Setan membisikkan kepada para pengikut mereka, buatkan ya patung-patung untuk ditempatkan di mana mereka dulunya berkumpul. Wasamuha biasmahim, dan diberi nama dengan 5 nama orang soleh tersebut. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Falam tu'bad, namun masih belum disembah. Hatta idha halaka ulaik, ketika generasi pertama sudah meninggal dunia, wa nusikhal ilmu ubidat, dan ketika sudah ditinggalkan, dilupakan ilmu akidah, ilmu tauhid, barulah disembah selain Allah. Inilah sejarah kesyirikan pertama di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, menyembah 5 orang soleh tersebut. Dan ini pula yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i punya kitab yang berjudul Ar-Risalah. Di muqaddimah kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat muqaddimah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, ba'atsahu wa nasinfan. Kata Imam Syafi'i, Allah mengutus Nabi kita Muhammad ya kepada 2 golongan manusia. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua ini ringkasannya wasinfun kafaru billah. Golongan yang kedua orang-orang yang kafir kepada Allah, fabtada'u ma lam ya'dam bihillah, dan mereka mengarang-arang agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Wa nasabu bi'aidim hijaratan wa khusuban, dan mereka membuat patung-patung dari bebatuan, dari kayu, wa suwaran, dan gambar-gambar. Istahsanuha, mereka anggap itu baik. Wa nabadu asma, dan mereka berikan nama-nama berhala-berhala patung-patung tersebut. Wada'uha alihatan abaduha, dan mereka pun menyembahnya selain Allah. Kemudian Imam Syafi'i membawakan ayat tadi, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku lupa lihada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.